kembali lagi di pembahasan tentang WHV. Apa yang akan kita bahas hari ini ya kira-kira? Nah, untuk hari ini sendiri kita akan membahas tentang pembukaan SDU WHV, teman-teman. Nah, yang paling sering ditanyakan nih sama teman-teman ya, kapan sih next batch-nya itu, kapan sih, nggak ada yang tahu ya sayangnya teman-teman. Yang tahu itu hanya pihak imigrasi sana. Makanya kalian apa sih yang harus dilakukan? Kalian follow aja Instagram dari Ditjen Imigrasi, ya nih ya aku tunjukin di sini ya. Jadi kalian tinggal aja pantau lewat akun Instagram di sini. Nah, kalau misalkan ya kontennya itu menampilkan si Mido, nah kalian harus segera aware nih, oh kayaknya pembukaan SDWP-nya akan segera dibuka. Nah, kalian harus persiapkan matang-matang nih. Nah, tapi untuk riset kuotanya sendiri nih pastinya kapan? Yang pasti kita tidak akan mendapatkan batch kuota lagi sampai tahun 2025 hingga Juni ataupun Juli ya. Jadi di pertengahan tahun awal itu kita tidak akan mendapatkan kuota. Nah, kuotanya kapan nih? Kemungkinan itu sekitaran Juli hingga bulan-bulan selanjutnya. Di situ akan dibuka untuk batch SDU WHV. Nah, kalau misalkan nih, kalau udah dikasih nih aba-aba kayak misalkan konten-konten, kalian harus persiapkan lebih awal dokumen-dokumen kalian dengan matang ya. Jangan sampai kalau kalian itu dikasih konten nih dari si Mido, kalian masih kesana kemari belum punya apa-apa. Jangan. Jadi kalau bisa harus kalian cicil dari mulai persyaratan yang paling mudah ya, misalkan seperti paspor, pas foto, KTP dan lain-lain, itu kalian harus scan dengan apik dengan standar dari uploadnya sendiri. Kemudian saat pada hari H pengumuman WAR SDU WHV, nah karena kita nggak tahu ya kapan, nah itu apa sih yang harus dilakukan saat pada hari itu diumumkan? Misalkan 5 hari lagi atau 4 hari lagi akan menuju WAR-nya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kalian harus segera melengkapi dokumen kalian dan juga cross check kembali dokumen-dokumen kalian. Jadi misalkan ada ukurannya yang kayaknya melebihi batas maksimal, itu harus kalian kompres lagi sampai dia itu nanti sesuai dengan standarnya ya. Dan kalau misalkan ada file yang rusak atau korup atau misalkan nanti belum PDF, berarti kalian juga harus segera mengconvert filenya menjadi standar dari si pihak imigrasi tersebut. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ya, nih segera cek lokasi tempat kalian akan melakukan WAR. Jadi misal kalian itu memutuskan untuk WAR-nya di rumah, atau misalkan WAR-nya mau di warnet, ataupun kalian mau WAR-nya di tempat-tempat umum yang seperti wifi corner ataupun yang lain, kalian harus cek ya. Apa aja sih yang harus dicek? Yang pertama ada cek kecepatan internet kalian, dan yang kedua ada cek device yang akan kalian gunakan. Nah, kalau untuk pengalamanku sendiri, itu kemarin aku pergi ke Surabaya untuk mendapatkan lokasi paling strategis untuk workku ya. Nah, untuk lokasinya bisa kalian tentukan sendiri. Selanjutnya ada D-Day WAR SDU WHV. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, datang lebih awal di lokasi WAR. Jadi misal nih, WAR-nya itu akan dibuka pada jam 9, maka kalian jangan datangnya ke lokasi itu jam 9. Jangan ya, keburu kalian nanti nggak. Kalau misalkan bisa datang itu 1 jam sebelum jam 9 tadi. Jadi jam 8 sudah berada di lokasi, sudah cek kecepatan, sudah cek device-nya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat informasi data diri yang akan diisikan di formulirnya. Jadi nanti stepnya apa aja yang dilakukan saat WAR, kalian akan diberikan website, dan kalau sudah berhasil masuk di website tersebut, kalian akan diminta untuk mengisi data-data diri kalian. Formulir berisi tentang informasi-informasi kalian. Ya, jadi misalkan nih alamat kalian di mana? Alamat rumah ya, sorry. Kalau misalkan kalian itu nggak tahu nih ya, bukan nggak tahu tapi nggak hafal, kalian bisa gunakan
tata notes gitu, dan bisa kalian tulis informasinya di situ. Misal nomor paspor kalian, nomor induk kependudukan kalian, dan yang lain-lain. Nah, kenapa sih kalau kalian itu harus mencatat informasi tersebut? Nah, karena waktu untuk pengisian formulir itu sendiri itu hanya dibatasi selama 15 menit. Jadi setelah 15 menit itu selesai, kalian akan mental sendiri dari si websitenya. Ya, jadi harus hati-hati untuk pengisian data. Kalau bisa harus cepat. Kalau misalkan kalian itu lemot ngetiknya, berarti kalian harus copy paste gitu sistemnya biar cepat. Ya guys ya. Kemudian ini juga sering nih ditanyain, aku udah 2 kali cobain, aku udah kemarin aku gagal nih, kenapa kok gini. Jadi ada problem dan solusi dari Word SDUWHV beberapa ya, contohnya yang aku hadapin kemarin. Jadi yang pertama, kalau kalian itu nggak bisa masuk ke websitenya, jadi kalian mau isi formulirnya aja belum bisa, itu kalian yang dilakukan hanya bisa bersabar ya teman-teman. Cuma bisa bersabar sambil klik refresh terus websitenya sampai dia itu bisa biru ya warnanya websitenya kemarin. Nah, yang kedua, jika kalian itu udah bisa nih masuk ke webnya, udah bisa ngisi formulirnya, tapi terpental karena waktunya habis. Nah, yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi mental ini adalah kalian perlu untuk membuka beberapa tab tambahan untuk jaga-jaga. Jadi misalkan nih sebelum kalian terpental sendiri, buka tab itu sekitar 3 atau 4. Kemudian, tapi jangan masuk ke formulir ya, karena itu semuanya akan mental. Jadi masuk aja ke website awal. Jadi yang ada tulisan pengisian formulir. Itu kalian dimasuk di situ aja. Jadi dia akan stay biru warnanya ya. Tapi kalau jika udah terlanjur terpental nih, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan hanya bisa mencoba lagi ke web dengan bersabar sayangnya teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, jika tidak bisa klik formulir pengisian selanjutnya. Jadi misal nih, kemarin aku pengalaman pribadi ada 3 formulir yang harus diisi ya. Untuk pergi ke step terakhir atau step upload dokumen ini itu sulit banget. Nah, kenapa alasannya? Ternyata itu waktu kita tanyain ke teman-teman yang lain, coba deh kamu ketik manual bagian alasan pergi ke Australianya, seperti itu. Jadi coba kalian cross check sendiri mana yang sekiranya itu terlalu panjang. Misalkan tujuan pergi ke Australia kan dia dibatasin 150 kata ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih sewaktu-waktu nggak bisa, coba kalian hapus, kalian ketik aja manual sendiri. Nanti baru bisa diklik ke step selanjutnya. Nah, nih problem yang terakhir, jika kalian gagal upload dokumen, apa yang harus dilakukan? Nah, sering nih ya ini kemarin terjadi. Yang pertama, coba upload satu-satu secara berkala. Jadi jangan semuanya sekaligus 4-4-nya atau berapa file itu langsung, itu jangan. Jadi satu. Kalau satu sudah, baru satu selanjutnya. Kalau satunya lagi sudah, selanjutnya. Nah, kalau nggak bisa gimana? Udah berkali-kali, coba aja untuk kompres dokumennya ulang. Ya, jadi kalian kompres ulang. Mungkin lebih kecil atau misalkan jadiin berapa gitu. Mungkin aja dokumen kalian itu terlalu besar. Begitu, itu dia untuk beberapa informasi tambahan tentang pembukaan SDUWHV. Semoga bermanfaat dan selamat sukses untuk mendapatkan SDUWHV teman-teman.